Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa mewah yang baru banget opening di Puncak dengan fasilitas premium tapi harganya terjangkau, gengs. Dan ada giveaway menginap loh di villa ini. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di salah satu villa baru yang ada di Puncak, yaitu Villa Zarin, yang berlokasi di Jalan Munjul nomor 8, Sukaresmi, Megamendung, Bogor. Villa Zarin baru aja opening di tanggal 18 April 2026 lalu, gengs. Jadi ini tuh baru sebulanan launching ya, masih fresh banget kan? Untuk menuju ke Villa Zarin, kita bisa pakai Google Maps. Dan akses jalannya pun mudah, serta anti one way atau ganjil genap kalau kalian lewat Ciawi via Jalan Pertanian. Jadi nanti tuh tembusannya langsung muncul di Jalan Gadok ya. Nah, kalau aku karena kemarin itu datangnya pas weekday dan gak ada one way, jadi aku lewat exit tol Gadok. Terus setelah melewati Vimala Hills, gak jauh di depannya kita belok kanan masuk ke Jalan Gadok ini, gengs. Nah, kalau udah di sini, udah pasti jalanannya tuh aman ya, anti one way maupun ganjil genap. Akses jalannya juga bagus, walaupun akan ada beberapa tanjakan, tapi tenang aja, masih aman kok, gengs. Nah, kalau kalian lewat Jalan Pertanian Ciawi, nanti tuh tembusannya dari sisi kanan ini, gengs. Habis itu tinggal ikutin aja rute jalannya sesuai dengan yang ada di video ini. Terus patokannya adalah pas sampai Pasar Pasir Muncang ini, kita belok kanan ya. Lalu nggak jauh di depannya, belok kanan lagi, mengikuti petunjuk ke arah Kopi Munjul. Oh iya, Villa Zarin ini lokasinya tuh deketan banget loh sama Kopi Munjul. Cuma sekitar 350 meter atau 5 menit jalan kaki. So, kalau kalian mau nongkrong ke kafe, bisa melipir ke Kopi Munjul ya. By the way, pas di sini akses jalannya agak mengecil dan nanti akan ada turunan dan tanjakan juga. Mungkin kalau yang nggak biasa sih bakal terasa sedikit curam, tapi insya Allah aman kok, gengs. Yang penting pastiin aja kendaraan kalian dalam kondisi prima. Dan ini dia Kopi Munjulnya, gengs. Untuk lokasi Villa Zarin masih di bawahnya ya. Dan tenang aja, udah ada plang petunjuk ke Villa Zarin kok yang biru kecil ini. So, kita ikutin lagi aja jalannya sesuai dengan arah petunjuk sampai nanti terlihat bangunan tingkat dan ini dia villanya, gengs. Oke deh, turun sedikit lagi ke bawah and finally kita sampai juga nih di Villa Zarin yang posisinya berada di sebelah kiri dan udah ada plang nama villanya juga ya. Begitu masuk, langsung terlihat bangunan villa yang modern dan terdapat area parkir yang bisa menampung kapasitas hingga 3 mobil. Tapi kalau dirasa kurang, tenang aja, kita juga masih bisa parkir di luar ya, sekitar 4 mobil, gengs. Sehingga total kapasitas parkirnya adalah 7 mobil. Nah, dari fasad villanya aja udah kelihatan mewah banget ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Di area depan terdapat teras yang minimalis yang diisi dengan 4 buah bangku dan meja. By the way, pintu utamanya ini menggunakan smart door lock ya, jadinya udah canggih banget deh. Villa Zarin memiliki kapasitas maksimal 20 orang dengan 3 kamar tidur full AC, free 10 extra bed, 4 kamar mandi, private pool, karaoke, biliar, dan masih banyak lagi fasilitas lengkap lainnya. Wah, asli dijamin betah deh kalau nginep di sini. Begitu masuk ke dalam villa, langsung terlihat public area dengan konsep open space dan terang banget ya. Karena dinding depannya tuh full kaca, gengs. Oke deh, kita mulai dari area living room. FYI, nginep di sini tuh anti gerah karena semua ruangan indoornya ber-AC loh. Bahkan disediakan juga kipas angin di atas plafonnya. Padahal udara di sini udah sejuk ya. Area living roomnya compact, dilengkapi dengan 1 set sofa yang super nyaman dan empuk. Wah, udah kebayang lah ya, sofa model kayak gini tuh bisa banget dipakai buat rebahan, gengs. Jadi pastinya nyaman buat baca buku ataupun nonton TV. Terus enaknya lagi, kita juga udah dapat free welcome snack loh. Ada pisang goreng coklat keju dan berbagai snack, mulai dari mie cup, susu, ciki, wafer, hingga roti plus lainnya. Wah, mantep banget kan?
Villa ini tentunya juga dilengkapi dengan wifi, smart TV-nya pun ukurannya gede, udah include YouTube Premium hingga free access ke Netflix. Dan gak ketinggalan, pastinya ada karaoke set yang lengkap ya. Nah, yang aku suka, output sound audionya tuh bagus banget deh, gengs. Jadi buat kalian yang hobi karaokean, dijamin happy deh dan betah karaokean lama-lama di sini. Lalu disediakan juga kotak P3K yang berisi berbagai obat-obatan. Dari living room ini terdapat sliding door yang mengarah ke pool area. Lanjut, kita move ke area selanjutnya, yaitu dining room. Tapi sebelum ke sana, dari tadi aku tuh salfok banget sama kursi pijat elektrik ini, gengs. Wah, beneran deh, fasilitas villanya tuh premium banget ya. Semua lelah selama di perjalanan langsung terbayar pas kita duduk di sini. By the way, ini tuh salah satu fasilitas rebutan aku sama keluarga loh. Karena jarang banget ya villa yang menyediakan kursi pijat kayak gini, dan pastinya bener-bener bikin rileks. Di sebelahnya merupakan area dining room yang minimalis namun tetap terlihat elegan dengan kapasitas duduk untuk 6 orang. Villa ini juga udah menyediakan free amenities berupa teh, kopi, dan gula ya. Nah, buat kalian yang bawa toddler gak usah khawatir karena di sini juga disediakan baby chair. By the way, kalau kalian gak mau repot-repot masak selama liburan, tenang aja, Villa Zarin juga menyediakan paket catering. Bisa pesen paket prasmanan kayak aku sekarang, atau bisa juga pesen paket nasi box, snack, barbecue, liwetan, nasi tumpeng, hingga kambing guling. Nah, untuk paket prasmanan harganya itu mulai dari 90.000 sampai 140.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Bahkan untuk menu ekonomisnya harganya itu mulai 20 ribuan aja loh, gengs. Nah, untuk menu paket yang lebih lengkap nanti bisa kontak admin villa ya. Di belakang ruang makan terdapat dapur yang ukurannya sih emang gak terlalu luas, tapi ini tuh compact banget, gengs. Jadi yang gak pesen catering tetap bisa masak dengan aman dan nyaman ya, karena fasilitas dapurnya pun super lengkap. Terdapat kulkas besar 2 pintu, lalu di area tengah ada wastafel, kompor tanam plus cooker hood, serta rice cooker. Nah, untuk piring dan mangkok ada di kabinet atas lengkap dengan microwave. Sedangkan di kabinet bawah masih ada beberapa piring dan gelas tambahan serta peralatan masak yang lengkap. Villa Zarin juga menyediakan 2 kompor portable dan 2 panggangan, tapi tidak termasuk tabung gas ya. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Oke gengs, sekarang kita melipir ke area outdoor, dimana ini jadi salah satu fasilitas terfavorit, apalagi kalau bukan private pool. Ukuran kolam renangnya lumayan besar dan pastinya bisa digunakan juga oleh anak-anak hingga dewasa. Karena memiliki 2 kedalaman, yaitu 50 cm untuk anak-anak, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 120 cm untuk dewasa. Poolnya tuh minimalis tapi cakep banget deh, karena dihiasi juga dengan tanaman hijau di sisi kolam berenang, lengkap dengan mini air terjun di tengahnya. Airnya juga bersih ya, yang bikin nyaman selama berenang di sini. Nah, buat anak-anak yang belum bisa berenang, gak usah khawatir, karena Villa Zarin juga menyediakan free floaties yang bisa kita pakai, gengs. Namun harus tetap dijaga dengan baik ya, jangan sampai dirusak. Di samping kolam berenang juga disediakan tempat duduk, jadi buat orang tua yang mau duduk santai atau sambil mengawasi anaknya yang berenang, bisa duduk di sini ya. Nah, kalau habis berenang, kita bisa langsung bilas di kamar mandi luar ini, gengs. FYI, ini merupakan satu-satunya kamar mandi sharing di Villa Zarin ya, karena 3 kamar mandi lainnya merupakan private bathroom. Semua kamar mandi di sini udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Di sebelah kamar mandi terdapat musola, dan Masya Allah, musolanya tuh proper banget, gengs. Bahkan seperti yang aku bilang di awal video, karena area musolanya tuh indoor, jadi dipakein AC juga dong. Masya Allah, ibadah jadi makin nyaman deh. Terus udah ada area wudhu di bagian depan, lengkap dengan cermin besar. Lalu untuk area sholatnya pun luas ya. Dan ini karpetnya tebel plus empuk banget, gengs. Musola ini bisa memuat kapasitas hingga 10 orang, jadi kita bisa sholat berjamaah ya.
Fasilitasnya pun lengkap karena disediakan Al-Quran, sarung, 2 mukena, dan 2 sejadah. Masya Allah, ini villanya muslim friendly banget ya. Di lantai bawah terdapat 2 kamar tidur, dan langsung aja yuk kita cek ke kamar pertama yang berada di samping kolam berenang. Semua kamar di Villa Zarin udah dilengkapi dengan AC ya. Tapi pas malam harinya sih aku nggak pakai AC-nya karena udah dingin, gengs. Nah, kamarnya tuh nyaman banget dan fasilitasnya pun lengkap. Disediakan 1 buah double bed, udah ada bantal, guling, dan selimut. Lalu di sampingnya ada set table, lampu tidur, lemari gantung, dan beberapa buah hanger. Kamar ini juga dilengkapi dengan cermin besar dan area duduk yang nyaman. By the way, semua kamar tidur di Villa Zarin udah ada private bathroomnya ya. Kamar mandinya pun cukup luas dan toiletrisnya lengkap banget, gengs. Terdapat area wastafel, sabun cuci tangan, dan 2 buah handuk. Lalu terdapat sekat antara shower room dan toilet yang udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Dan seperti ini view dari depan kamar yang langsung mengarah ke kolam berenang. Wah, seger banget ya. Oke, lanjut. Sekarang kita move ke kamar kedua yang berada di seberang kamar pertama. Kamar ini juga memiliki fasilitas yang sama seperti di kamar sebelumnya, cuma bedanya di furniture-nya aja ya, gengs. Terdapat 1 buah double bed yang sama-sama nyaman, lengkap dengan AC, side table, dan lampu tidur. Lalu di depan tempat tidur juga disediakan area duduk, standing mirror, dan karpet. Sehingga pijakan lantai akan tetap berasa hangat ya. Dan gak ketinggalan ada lemari gantung plus hanger. Di area pojok merupakan private bathroom. Namun berbeda dengan kamar mandi sebelumnya, kalau kamar mandi di sini tuh ukurannya lebih kecil dengan bentuk memanjang. Tapi tenang aja, untuk fasilitasnya sih tetap lengkap kok, gengs. Keluar dari kamar kedua, tepat di sampingnya ternyata ada kids playground loh. Walaupun villa ini tuh bukan yang luas banget, tapi setiap areanya bener-bener dimanfaatin dengan baik ya. Terdapat permainan jungkat-jungkit, ayunan, dan perosotan. Wah, kalau kayak gini sih gak cuma orang dewasa aja yang betah, tapi anak-anak juga bakal happy banget ya staycation di sini. Oke gengs, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai 2. Untuk di lantai atas ini terdapat 1 kamar tidur, ruang biliar, balkon atas yang super luas, dan area mini golf. Nah, pas sampai di lantai 2, kita langsung masuk ke ruang biliar. Areanya lumayan luas, jadi cukup untuk main sekitar 4 orang ya. Dan ruangannya pun udah dilengkapi dengan AC, gengs. Jadinya asik banget deh. Kita bisa main biliar sepuasnya dengan nyaman. Nah, disediakan juga area duduk yang memadai. Dan ternyata ada 1 kursi yang bisa menopang kaki kayak gini loh, gengs. Terus juga udah ada remote-nya lagi. Jadinya makin berasa rileks deh. Wah, fasilitas tiap ruangannya bener-bener bikin emes ya. Untuk di lantai atas ini hanya terdapat 1 kamar tidur aja ya. Jadi kamarnya tuh lebih private karena terpisah dengan 2 kamar lainnya. Area kamar ketiga ini lebih luas kalau dibandingin sama kamar-kamar di bawah, tapi untuk fasilitasnya sih tetap sama kok. Di bagian depan terdapat area duduk lengkap dengan karpet, lalu di area tengah ada cermin yang super besar serta lemari gantung, dan tentunya 1 buah double bed yang nyaman. Oh iya, Villa Zarin juga menyediakan free 10 extra bed loh. Jadi kita tinggal minta aja ya ke penjaga villanya, nanti mereka yang bakal siapin, gengs. Sama seperti di kamar-kamar sebelumnya, di sini juga ada private bathroom ya. Dan ukuran kamar mandinya pun luas banget dengan toiletries yang lengkap. Terdapat area wastafel, sabun cuci tangan, dan 2 handuk. Lalu di sisi lainnya merupakan shower room, udah ada water heater, sabun, dan shampoo. Dari kamar ketiga ini terdapat sliding door menuju ke balkon atas, di mana ada 2 area, yaitu area mini golf dan mini theater.
By the way, di sepanjang lorong ini juga disediakan tempat duduk ya gengs. Karena dari sini kalau cuaca lagi cerah akan terlihat view Gunung Gede Pangrango loh. Masya Allah, cakep banget kan pemandangannya. Dan terlihat juga pool area yang berada di lantai bawah. Oke, sekarang aku mau tunjukin area mini golf yang jarang banget ada di villa-villa lainnya ya. Areanya sih emang gak terlalu luas, tapi fasilitasnya lengkap banget gengs. Terdapat golf driving net dan golf putting mat. Jadi buat yang mau cobain main golf, gak perlu mahal-mahal sewa lapangan golf, tinggal staycation di sini aja deh. Kita udah bisa nikmatin hobinya para sultan. Di samping mini golf, masih ada space lainnya yang ternyata disediakan mesin cuci gengs, yang bisa digunakan oleh tamu yang menginap. Wah, ini sih cocok banget buat yang mau long stay di villa ini ya. Selain itu, di sini juga disediakan area duduk yang tepat menghadap ke Gunung Pangrango. Waktu terbaiknya adalah di pagi dan sore hari ya, kalau cuacanya lagi cerah gengs. By the way, akses untuk ke area balkon gak cuma dari kamar tidur aja ya, tapi juga bisa dari pintu yang ada di ruang biliar ini gengs. Karena kalau kamar kan area private, jadi kalau yang akses umumnya dari ruang biliar ini. Nah, di sisi lainnya masih ada tempat nongkrong yang luas banget dengan konsep semi indoor, sehingga udaranya tuh lebih berasa sejuk ya. Dan tenang aja, dari sini kita juga tetap bisa menikmati view Gunung Gede Pangrango loh. Jujur aku suka banget deh sama spot duduk di sini. Suasananya tuh lebih tenang dan lebih menyatu dengan alam. By the way, ini merupakan satu-satunya smoking area ya. Jadi kalau mau merokok cuma bisa di sini aja gengs. Disediakan juga tempat duduk yang banyak dan memadai, sehingga cocok banget buat nongkrong rame-rame bareng keluarga ataupun bestie. Terus serunya lagi, terdapat proyektor dan layar di depannya loh gengs. Jadi kita bisa nobar alias nonton bareng deh. Wah, asik banget kan? Kegiatan staycation pun akan lebih variatif dan gak akan membosankan. Ternyata selain Gunung Pangrango, di sebelah kanan juga ada view Gunung Salak loh gengs. Tapi sayangnya kemarin itu lagi kurang jelas ya. Dan di sekeliling area villa masih banyak lahan hijau, jadi suasana di sini tuh asri banget gengs. Seperti ini suasana malam hari di Villa Zarin. Wah, pencahayaan dari bangunan villanya tuh bagus banget ya. Nah, biar makin seru, malam harinya aku sama keluarga pesen paket barbecue. Dan servisnya tuh bener-bener terbaik deh. Karena selain disediakan alat dan bahan makanannya, ternyata kita juga dimasakin langsung loh geng sama pihak cateringnya. Jadi kita tinggal makan doang deh. Dan asiknya lagi, ini tuh live cooking ya. Jadi kita bisa lihat proses masaknya secara langsung. Wah, mantep banget kan? Untuk paket barbecue ini udah termasuk beef stick, sosis, kentang, mixed vegetable, saus sticknya, minuman, hingga dessert. Wah, lengkap banget kan? Jadi buat yang mau bikin acara di Villa Zarin, aku sangat merekomendasikan cateringnya ya. Karena menunya tuh banyak dan rasanya juga enak. Oke, sekarang aku mau tunjukin suasana malam hari dari dalam villa. Dan seperti ini gengs, ternyata nggak cuma di luar aja yang lightingnya bagus, tapi pencahayaan di dalam villanya pun terang dan cakep juga ya. Karena lampunya tuh banyak, nggak pelit lampu sama sekali, dan pastinya anti spooky-spooky club deh. Malah menurut aku, suasana malam harinya tuh terlihat lebih hidup ya pas semua lampunya nyala. Nah, kita bisa kumpul bareng keluarga di living room ini sambil seru-seruan karaokean gengs. Atau kalau mau lebih rileks lagi, tinggal duduk aja di kursi pijat ini ya. Dijamin bakal betah deh, nggak mau lepas. By the way, karena aku pesen catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa ya. Dan menunya tuh pas banget sama cuaca puncak yang lagi dingin-dinginnya, yaitu ada sop ayam yang hangat. Jujur ini rasanya enak banget deh, cocok juga loh buat anak-anak. Terus ada empal, tahu goreng tepung, sambal, dan kerupuk. Masya Allah, nikmat banget deh. Tapi kalau kalian gak pesen catering, gak usah khawatir,
Karena kita juga bisa tetap masak dengan nyaman ya di malam hari. Dimana pencahayaan di area dapurnya pun sama-sama terang dan cakep gengs. Karena ada lampu LED di sekitaran kitchen setnya. Bahkan kalaupun ngelihat ke arah luar, nggak ada kesan serem-seremnya sama sekali deh. Malahan bagus ya, karena ada efek cahaya dari taman luar. Oke gengs, sekarang aku mau lanjut tunjukin suasana malam dari pool area yang ada di luar. Wah, pencahayaan di malam hari ternyata jauh lebih cakep lagi ya. Karena banyak dipasang lampu LED warna-warni di sekitar kolam renangnya yang bikin suasananya tuh jadi lebih playful. Dan di dalam kolam renangnya pun juga terang ya, karena ada lampunya gengs. Buat yang mau sholat di malam hari juga nggak usah khawatir, karena lampu di area musolanya pun terang dan lagi-lagi cakep deh. Sehingga beribadah pun akan tetap nyaman ya. Nah, sekarang kita lihat lantai atas yuk. By the way, di bagian tangganya aku langsung salvok karena dikasih spotlight kecil juga ya di tiap anak tangga. Semua hal detail benar-benar dipikirin deh sama owner villanya. Dan seperti ini suasana malam hari dari ruang biliar. Wah, ini sih bener-bener menyala ya, lampunya terang banget gengs. Dan lagi-lagi aku suka banget sama pencahayaan di setiap ruangannya, dimana makin malam tuh makin terlihat keren. Bahkan di kamar tidurnya pun sama-sama terang ya gengs, apalagi lampunya juga banyak, jadi bisa kita sesuaikan tingkat keterangannya. Mau full terang ataupun dibuat sedikit lebih temaram juga bisa ya, tinggal kita atur aja. Wah asli, ini sih kalian wajib deh ikutan giveaway-nya. Biar bisa ngerasain nginep secara langsung di sini dan gratis pula ya kan. Sayang banget kalau dilewatin gengs. Nah tadi aku udah puas main biliar, sekarang kita mau nongkrong di balkon atas sambil nobar alias nonton bareng. Kalau lampunya dihidupin semuanya jadinya kayak gini ya gengs. Tapi kalau kita mau nonton di proyektor, lampunya harus dimatiin dulu biar lebih jelas nontonnya. Oh iya, karena di balkon ini semi terbuka, jadi udaranya tuh udah pasti berasa lebih dingin ya. Kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 22 sampai 21 derajat Celcius. Nah, abis beres nonton, kita juga lanjut seru-seruan main sebentar di area mini golf ini. Alhamdulillah selama menginap, aku dan keluarga merasa puas dan happy banget deh. Karena fasilitasnya tuh lengkap dan mewah gengs. Good morning, pagi harinya sekitar jam 6:30 pagi, sarapannya udah ready. Dan menunya ada nasi goreng, lengkap dengan telur mata sapi, acar, dan kerupuk. Nah, habis sarapan, aku mau ajak kalian jalan-jalan ke kebun kelinci, gengs. Sebenarnya kalau mau hiking ke bukit juga bisa ya. Cuma kemarin tuh aku nggak sempet karena waktunya mepet, gengs. Jadi kita ke kebun kelinci aja deh. Yang jaraknya pun deket banget dari Villa Zarin, yaitu cuma sekitar 100 meteran aja atau 5 menit jalan kaki. Jadi kalau kalian nginep di sini bareng anak-anak, jangan lupa untuk ajakin mereka juga ya ke sini. Area kebunnya lumayan luas dan gak cuma kelinci aja, tapi juga ada beberapa tanaman lainnya ya. Kemarin tuh ada sekitar 20 kelinci yang ukurannya gede-gede gengs. Dan kita juga bisa kasih mereka makan loh. Gemes banget deh. Anak-anak pasti happy banget ya. Jadinya berasa kayak main ke mini zoo deh. Seru banget kan? Oke deh gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Zarin. Nah, abis ini jangan skip videonya karena bakal ada giveaway free menginap dan info price list di Villa Zarin. Menangkan giveaway free menginap 1 malam di Villa Zarin untuk 1 orang pemenang. Caranya juga gampang banget, kalian tinggal ikutin aja syarat dan ketentuannya ya, dan jangan ada yang di skip gengs. So, ajak teman dan keluarga kalian untuk ikutan giveaway-nya juga ya, biar kesempatan menangnya jadi lebih besar. Good luck gengs! Berikut info harga menginap di Villa Zarin. Villa semewah ini harganya cuma 2,5 juta aja di weekday, 3 juta di hari Jumat dan Minggu, terus 3,5 juta di hari Sabtu dan libur nasional. Jujur menurut aku ini terjangkau banget deh dengan fasilitas villanya yang super premium. So buruan booking dari sekarang ya.
Atau kalau mau tanya-tanya dulu, bisa chat ke nomor ini, gengs. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Zarin. Sebuah villa mewah yang baru opening di Puncak dengan fasilitas lengkap dan harga terjangkau. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!